Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradipta Mirnawati, semester 1, Prodi D3 Stikes Hakli Semarang. Kali ini aku mau ajak teman-teman untuk mengenal deviasi dan dispersi cahaya. Oke, kita langsung masuk untuk yang pertama, yaitu dispersi cahaya. Dispersi cahaya yaitu peristiwa terurainya cahaya putih menjadi cahaya yang berwarna-warni seperti terjadinya pelangi. Pelangi merupakan peristiwa terurainya cahaya matahari oleh butiran-butiran air hujan. Peristiwa peruraian cahaya ini disebabkan oleh perbedaan indeks bias dari masing-masing cahaya, di mana indeks bias cahaya merah paling kecil, sedangkan cahaya ungu memiliki indeks bias paling besar. Cahaya putih yang dapat terurai menjadi cahaya yang berwarna-warni disebut cahaya polikromatik. Oke, bahas-bahas pelangi. Berikut tuh ada contoh gambar pelanginya ya. Ada cahaya yang berwarna merah, berwarna ungu, berwarna putih, dan warna seterusnya. Sedangkan cahaya tunggal yang tidak bisa diuraikan lagi disebut cahaya monokromik. Peristiwa dispersi juga terjadi apabila seberkas cahaya putih, misalnya cahaya matahari, dilewatkan pada suatu prisma. Cahaya polikromik jika dilewatkan pada prisma akan terurai menjadi warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, dari kumpulan cahaya warna tersebut disebut spektrum. Lebar spektrum yang dihasilkan oleh prisma tergantung pada selisih sudut deviasi antara cahaya ungu dan cahaya merah. Untuk selisih sudut deviasi antara cahaya ungu dan cahaya merah disebut sudut dispersi yang dirumuskan sebagai berikut. Jadi untuk rumusnya, sudut dispersi sama dengan sudut deviasi cahaya ungu dikurangi sudut deviasi cahaya merah. Oke, kita lanjut ya. Jika sudut pembias prisma kecil kurang dari 15 derajat dan N menyatakan indeks bias prisma saat medium di sekitar prisma adalah udara, maka besarnya sudut dispersi dapat dinyatakan dengan sudut dispersi sama dengan indeks bias cahaya ungu dikurangi indeks bias cahaya merah dan dikali sudut pembias prisma. Oke, selanjutnya kita masuk ke sudut dispersi. Seberkas cahaya polikromatik diarahkan ke prisma, cahaya tersebut kemudian terurai menjadi cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Tiap-tiap cahaya mempunyai sudut deviasi yang berbeda. Selisih antara sudut deviasi untuk cahaya ungu dan merah disebut cahaya dispersi. Besar sudut cahaya dispersi dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, seperti itu ya. Jadi rumus yang dipakai adalah sesuai yang tertera di atas. Oke, tadi kita sudah bahas sudut dispersi. Sekarang ada sudut deviasi atau sudut yang dibentuk antara arah sinar datang dengan arah sinar yang meninggalkan prisma disebut sudut deviasi. Diberi lambang dengan sudut deviasi ya, lambangnya seperti ini. Besarnya sudut deviasi tergantung pada sudut datangnya sinar. Untuk rumusnya teman-teman bisa lihat yang udah tertera di atas dan contoh-contoh atau keterangannya ya. Di sini rumusnya ada sudut deviasi sama dengan sudut datang pada prisma ditambah sudut prisma sinar meninggalkan prisma dikurangi sudut pembias prisma. Nah, ada juga nih sudut deviasi minimum. Sudut deviasi dapat bernilai minimum apabila besar sudut datang I1 sama dengan besar sudut bias R2. Syarat deviasi umum yaitu sama dengan I1 sama dengan R2 atau I2 sama dengan R1. Setelah mengenal beberapa materi di depan, kita ada beberapa contoh soal ya. Untuk yang pertama ada contoh soal 1 yaitu hitung sudut dispersi antara sinar merah dan ungu pada prisma dengan sudut puncak 15 derajat ketika suatu cahaya putih datang pada prisma dengan sudut datang 12 derajat. Indeks bias kaca 1,64 untuk cahaya merah dan 1,66 untuk cahaya ungu. Oke, di sini diketahui untuk sudut bias prisma ada 15 derajat, untuk indeks bias sinar merah ada 1,64
dan indeks bias sinar ungu ada 1,66. Yang ditanyakan sudut dispersi. Yuk kita selesaikan bersama. Oke, kita masuk ke penyelesaian ya. Karena sudut bias prisma sama dengan 15 derajat dapat dianggap kecil, maka sudut dispersi dapat dihitung dengan sudut dispersi sama dengan indeks bias sinar ungu dikurangi indeks bias sinar merah dikali sudut prisma. Jadi sama dengan 1,66 dikurangi 1,64 dikali 15 derajat. Hasilnya 0,3 derajat. Sampai sini bisa dipahami ya. Contoh soal 2, sebuah prisma berlian memiliki sudut puncak 60 derajat. Cahaya kuning datang pada salah satu sisi pembias dengan sudut datang 60 derajat. Berapa sudut deviasi prisma? Atau indeks berlian untuk cahaya kuning dengan akar 3. Oke, diketahui sudut bias prisma 60 derajat, sudut datang pada prisma 60 derajat, indeks bias cahaya kuning akar 3, dan udara 1. Ditanya sudut deviasi. Yuk kita selesaikan bersama. Oke, kemudian kita hitung I2. I2 sama dengan sudut bias dikurangi R1 sama dengan 60 derajat dikurangi 30 derajat sama dengan 30 derajat. Oke, kemudian N2 sin I2 sama dengan N1 sin R2. Sin R2 sama dengan N2 sin 1 I2 per N1 sama dengan akar 3 sin 30 derajat per 1 sama dengan setengah akar 3 R2 menjadi 60 derajat. Akhirnya, sudut deviasi prisma dapat kita hitung dengan persamaan sudut deviasi sama dengan I1 ditambah R2 dikurangi sudut bias prisma atau sama dengan 60 derajat ditambah 60 derajat dikurangi 60 derajat. Jadi hasilnya 60 derajat. Kemudian untuk penyelesaiannya adalah N1 sin I1 sama dengan N2 sin R1. Jadi sin R1-nya sama dengan N1 kali sin I1 per N2 atau 1 sin 60 derajat per akar 3 atau sama dengan 1 dikali setengah akar 3 per akar 3 sama dengan setengah. Jadi R1-nya ketemu 30 derajat. Oke, ada contoh soal satu lagi nih. Suatu percobaan dilakukan untuk menentukan indeks bias bahan suatu prisma yang memiliki sudut puncak 10 derajat Celcius. Sinar monokromatis dijatuhkan pada salah satu sisi prisma dan sudut datangnya diatur sedemikian rupa sehingga sama dengan sudut sinar yang keluar dari prisma lainnya. Pada saat itu diukur sudut deviasinya 6 derajat. Berapa indeks bias yang diperoleh dari percobaan ini? Oke, untuk penyelesaiannya teman-teman bisa langsung cek seperti ada yang dicontoh ya, dengan hasil akhir 1,6. Oke, jadi kurang lebihnya kayak gitu ya teman-teman. Untuk kesimpulannya, sinar yang masuk prisma akan mengalami deviasi dan jika sinar masuk dan sinar keluar simetrik terhadap permukaan prisma, maka deviasi akan mencapai minimum. Jika sinar yang masuk prisma berupa sinar polikromatik, maka akan terjadi peruraian warna yang disebut dispresi. Dispresi pada lensa sering disebut aberasi kromatik. Aberasi kromatik terdiri dari aberasi kromatik longitudinal dan aberasi kromatik transversal. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.